السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Munir rahimahumullah. Alhamdulillah alamin. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita. Wabil khusus di hari yang ke-19 Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat kita sampaikan kepada Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita di sore hari ini, di hari Sabtu menjelang berbuka puasa. Kita lanjutkan terkait keutamaan beramal. Berikutnya terkait keutamaan salat 5 waktu. Fadlus shalawatil khamsi. Hadis menjelaskan terkait keutamaan salat 5 waktu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarih rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa a'adana fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dijelaskan diriwayatkan dari Abu Hurairah, sahabatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mendengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Abu Hurairah mendengarkan dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ara'aitum, bagaimana pendapatmu lau anna naharan bi bayyi ahadikum, seandainya ada sebuah sungai di depan pintu salah seorang dari kalian semuanya." Ya, coba bagaimana pendapatmu jikalau di depan pintumu itu, rumah kita itu ada sungai. Yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan, yang mana di antara kalian, salah seorang dari kalian itu setiap hari itu mandi selama 5 kali. Di ono pintu di depan kita, rumah kita ada namanya sungai. Bahkan setiap hari semalam itu kita mandi 5 kali. Ma taqulu dzalik, apa yang engkau katakan terhadap hal itu? Ya baqa min daranihi, apakah masih tersisa daripada kotor-kotorannya, gitu kan. Jadi kalau orang itu belum mandi maka kotor kan gitu, setelah mandi bersih kan gitu, kemudian kotor lagi, mandi lagi bersih. Nah ini mandi kita diibaratkan sampai 5 kali. Nah, apakah dari badan kita masih ada kotoran? Sama, qal la yabqa min daranihi syai'an. Kata sahabat mengatakan tidak, ya, tersisa daripada kotoran-kotornya orang itu sedikit pun. Qala, kata Rasul, Nabi dawuh, fadzalika mithlu shalawatil khamsi. Nah itulah ibarat daripada salat 5 waktu. Artinya kalau kita setiap salat itu ibaratkan kita mandi. Ketika kita habis salat subuh, kita beraktivitas, kan punya dosa-dosa itu. Kemudian zuhur datang, kita sholat lagi, kemudian kotoran-kotoran itu hilang. Ibarat dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Yamhullahu bi'al khataya, Allah menghapus, ya, menghapus daripada kesalahan-kesalahan itu. Sebab apa? Itu sebab sholat kita. Rawahul Bukhari wa Muslim. Fadlu yaumil jumu'ati wa fadlir rah wa dzikri sa'ati allati fiyha. Berikutnya hadis menjelaskan terkait keutamaan hari Jumat dan keutamaan berangkat pagi-pagi
dan keutamaan daripada waktu yang mustajabah di hari Jumat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala khairu yaumin tala'at 'alaihi syamsu yaumul jumu'ati, sebaik-baik hari yang mana di hari itu tala'at 'alaihi syamsu, itu kelihatan daripada matahari. Yaumul Jumat itu hari Jumat. Jadi hari paling mulia ketika terbitnya matahari adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat itu Nabiullah Adam Allah ciptakan. Wa fihi udkhilal jannah. Dan di hari Jumat itu Nabiullah Adam dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fihi ukhrija minna, dan di hari Jumat itu pun juga Nabiullah Adam dikeluarkan daripada surga gara-gara makan buah khuldi yang terkena rayuan daripada istrinya Siti Hawa. Wala taqumu sa'atu illa fi yaumil jumu'ati, dan tidaklah hari kiamat itu terjadi kecuali pada hari Jumat. Rawahu Muslim. Jadi kiamat nanti itu akan terjadi di hari Jumat, dan tidak ada yang tahu kapan terjadi, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taqumu sa'atu illa fi yaumil jumu'ah. Ini diantaranya kenapa hari Jumat itu menjadi hari yang mulia dibanding dengan hari-hari yang lainnya. Di antaranya ini yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena di hari Jumat yaitu Nabiullah Adam diciptakan oleh Allah. Di hari Jumat Allah masukkan Nabiullah Adam ke surga. Di hari Jumat pun juga Nabiullah Adam dikeluarkan dari surga. Dan di hari Jumat itulah akan terjadi hari kiamat. Al-Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dari Aus bin Aus anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah, sesungguhnya sebaik-baik daripada hari kalian itu adalah hari Jumat. Fi khuliqa Adam, di hari Jumat itu Nabiullah Adam diciptakan. Wa fi qubidha, dan di hari Jumat pun juga Nabiullah Adam diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi an-nafkhah wa fi as-sa'iqah, dan di hari Jumat itu pun juga an-nafkhah itu terjadi peniupan daripada sangkakala malaikat Israfil. Wa fi as-sa'iqah, dan juga di hari Jumat akan terjadi ini as-sa'iqah, itu petir. Wa fi an-nafkhah wa fi as-sa'iqah. Fa'akthiru 'alayya min as-salati fihi, kata Rasul, maka di hari Jumat itu perbanyaklah kalian membaca salawat kepadaku, kata Rasul. Fa inna salatakum ma'rudatun 'alayya, maka sesungguhnya salawat kalian itu dilaporkan kepadaku. Jadi salawat kita di hari Jumat itu ternyata niku langsung diatur ke kanjeng Nabi Muhammad SAW lewat malaikat. Ini loh salawatnya umatmu, ini loh salawatnya umatmu. Qalu ya Rasulullah, kemudian berkata Aus bin Aus. Qalu, berkatalah sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna 'alaik wa qad arumta. Wahai Rasulullah SAW, bagaimana salawatku ini diaturkan panjenengan padahal panjenengan sudah meninggal. Qala, maka berkata rawinya Aus, yaquluna ai bulita, artinya engkau telah wafat. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, inna Allah azza wa jalla harrama 'alal ardi ajsadal anbiya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas bumi ini jasad-jasadnya para nabi.
Jadi para nabi itu meninggal dunia tetapi tetap jasadnya masih utuh. Jadi Allah mengharamkan bumi ini atas jasad-jasadnya para nabi. Wa qala ba'dhum, dan berkata sebagian ulama, antakuna ajsadul anbiya, artinya apa? Allah mengharamkan bumi ini memakan daripada jasad-jasadnya para nabi. Antaranya itu. Jadi kalau kita lihat kadang di kubur-kubur itu sudah banyak, sudah beratus-ratus tahun, tetapi ketika digali kuburannya masih ada yang utuh, apalagi nabi. Ini antakuna ajsadul anbiya. An Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala, dari Salman Al-Farisi berkata, qala Rasulullah SAW, kata Nabi Muhammad SAW, dawuh, la yaghtasilu, tidaklah mandi rajulun, seorang laki-laki, yaumal jumu'ah, dari Jumat. Jadi mandi Jumat niku hukumi sunnah, maka disunahkan ketika mau berangkat Jumatan itu mandi dulu, itu sunnahnya. Bukan wajib tapi sunnah. Ini termasuk sunnahnya. Yaitu diantaranya biar kanan kiri kita pun juga terasa aman, nyaman dengan bau badan kita. Wa yatatahharu, dan ia bersuci mastata'a min tuhri, sesuai dengan kemampuannya. Wa yudahinu min dahni, dan ia memakai minyak. Dahni berarti minyak rambut. Au yamussu min tibin baitahu, atau ia memakai wangi-wangian di rumahnya. Jadi habis mandi kemudian bersuci, kemudian ia pakai minyak wangi. Ya, minyak wangi pakainya biar disemprot atau dikasih minyak lah yang baunya biar wangi. Thumma yakhruju, kemudian ia keluar. Fala yafruq baina itsnaini, kemudian ia tidak melewati dua orang. Thumma yusalli ma kutiba, kemudian ia salat apa yang diwajibkannya. Thumma yansitu, kemudian ia diam. Idza takallama al-imam, ketika imamnya berbicara. Maka kata apa? Kata Rasul, illa ghufir lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, kecuali ia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sesuatu antara Jumat ini dengan Jumat yang berikutnya. Jadi adus, pakai kemudian bersuci, pakai wangi-wangian, berangkat lagi di masjid. Ini apa? Kanggo salat Jumat. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yaghtasala yaumal jumu'ati ghuslan janabah, barang siapa yang mandi di hari Jumat, mandinya seperti mandi janabat. Jadi sunnahnya memang kita mandinya seperti mandi janabat ya. Janabat berarti mandi habis kumpul sama istri atau sama suami. Jadi semuanya diguyur airnya. Jadi mulai dari rambut sampai kaki. Tsumma raha fi sa'atil ula, kemudian setelah mandi, kemudian apa? Ia berangkat di waktu yang pertama. Faka'annama qarraba badanatan, maka seakan-akan ia seperti berkorban satu unta utuh. Jadi ini wong adus dina Jumat, adusnya kayak adus jinabat, terus mangkat di waktu yang pertama di kii urung ana wong nang ngene masjid. Maka ganjarane kaya korban unta gede siji. Wa man roha bis sa'ati tsaniyah, kemudian barang siapa yang berangkat di waktu yang kedua, itu di waktu ternyata berangkat bus ono wongi, berarti kalah dikit ini. Faka'annama qarraba baqaratan, maka seolah-olah ia telah berkorban satu sapi. Wa man roha fi sa'ati tsalitsah, dan barang siapa yang berangkat di waktu yang ketiga ternyata harus berwangi. Faka'annama qarraba kabshan aqran, maka seakan-akan seolah-olah ia berkorban
satu kambing kibas, akron yang sudah mempunyai apa namanya sungu. Wa man raha bi sa'atir rabi', dan barang siapa yang berangkat salat Jumatan di waktu yang keempat, faka'annama qarraba dajajatan, maka seolah-olah telah berkorban, artinya mendapatkan pahalanya seperti orang berkorban dajajah, pitik. Jadi pitik juga masuk korban, tapi ganjaran termasuk ini. Jadi seakan-akan ia mendapatkan pahalanya berkorban ayam. Jadi pertanyaan nih, lah apa ayam kok oleh dikorban? Kan gitu kan? Jadi dalam satu kitab dijelaskan, nek kapan dene orang dia apa-apa duwite kok pitik akeh yang nyembelih pitik. Nah, termasuk orang ulama sing lainnya korban gawe nyembelih pitik gitu. Bagian nama korban dajajah, maka seolah ia mendapatkan pahala seperti korban ayam. Nyembelih ayam di apa niku dibagi-bagi. Wa marra bi sa'atin khamisah, barang siapa yang berangkat Jumatan di waktu yang kelima, wis meh ape khutbah, faka'annama qarraba baydatan, maka seolah-olah ia mendapatkan pahala berkorban ndok. Tahu ndok Pak? Ndok telur itu loh. Nah, telur ndok kayak korban oleh telur kari dewi salahin. Fa idza kharaja al-imamu hadratil malaika yastami'una dzikra. Kemudian ketika imam sudah keluar, artinya sudah berdiri, assalamualaikum, maka hadratil malaikatu yastami'una dzikra, maka malaikat hadir mendengarkan daripada zikr, yastami'una dzikra. Rawahu al-Bukhari Muslim. Ada satu hadis mengatakan bahwasanya ketika sudah imam berdiri keluar khutbah, maka malaikat menutup daripada buku catatannya. Maka kalau bisa datang itu ya sebelum khotib berdiri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa fa ahsana al-wudu, barang siapa berwudu dan menyempurnakan wudunya, bukan hanya sekedar wudu biasa, thumma atal jumu'ah, kemudian ia mendatangi salat Jumat. Setelah datang salat Jumat, fastama'a, kemudian ia mendengarkan daripada khutbahnya imam, wa ansata, dan dia diam aja, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah, maka ia akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat itu dan Jumat berikutnya. Wa ziyadat 3 ayyamin, dan ditambah 3 hari. Wa man massal hasa faqad lahu, dan barang siapa yang memegang tongkat betulanan, maka sungguh ia telah laghaw, di nganggur. Rawahu Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jum'ati, sesungguhnya di hari Jumat itulah sa'atun, ada satu waktu, la yuwafiquha muslimun, tidaklah seorang muslim itu menemuinya waktu itu, qaimun yusalli, dia dalam keadaan berdiri, yas'alullah khairan, meminta kepada Allah kebaikan, illa a'tahu iyyah, kecuali Allah akan memberikan kepadanya. Nah, ini termasuk daripada di hari Jumat itu ada satu waktu khusus, yang mana ketika kita ada orang muslim lepas di waktu itu doa, maka pasti doanya itu akan dikabuli Allah Subhanahu wa taala. Wa an Amr bin Auf al-Muzani, kemudian kapan sih waktu yang mustajabah atau waktu yang Allah berikan istimewa itu? Wa an Amr, dari Amr bin Auf al-Muzani radhiyallahu anhu, an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kanjeng Nabi Muhammad sallam bersabda, inna fil jum'ati sa'atun, sesungguhnya dalam waktu Jumat itu ada satu waktu. Sa'ah itu hanya 1 jam. Jadi kalau sa'ah itu ya 1 jam. La yas'alu al-'abdu, tidak ada seorang hamba meminta
sesuatu di waktu itu, illa atahu, kecuali Allah akan memberikannya. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayatu sa'atin hiya. Jadi kapan itu wahai Rasul? Qala dawu Rasul, hina tuqamus shalah lil insirafi minha. Ketika salat telah dimulai, ilal insarifi minha, sampai waktu salat selesai dari salat. Akhrajahu Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun gharib. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala kanjeng Nabi dawuh, yaumul jum'ati 12 sa'atan, dina Jumat itu ada 12 jam, fiha 12 jam berarti mulai pagi sampai duhur, duhur sampai maghrib berarti itu 12 jam, leres ke 6 itu harus harus ke 12 jam. Fiha sa'atun la yujadu 'abdun muslimun, di waktu 1 jam itu, 1 jam berarti la yujadu 'abdun muslimun, tidaklah la yujadu 'abdun muslimun, tidaklah ditemui waktu itu oleh seorang hamba yang muslim, adalah yas'alullah syai'an, ia meminta kepada Allah suatu berdoa, kecuali illa atahu yahu, kecuali Allah akan memberikan sesuatu itu. Faltamisuha, maka carilah waktu itu, akhir sa'atin ba'dal asri, rawahu Abu Dawud dan Nasai, maka carilah waktu itu di akhir, ya, di akhir sa'atin, jadi di akhir waktu ba'dal asri, setelah sholat asar. Di setelah sholat asar, yaitu di akhir-akhir itulah di antara waktu yang mustajabah. Ini satu riwayat. Ada yang mengatakan bahwasanya waktu mustajabah itu yang dimulai apa? Yaitu ketika imam khatibnya dalam keadaan duduk. Jadi khatib berdiri, kan khutbah pertama, kemudian kan mau khutbah kedua imamnya duduk, maka di waktu itulah waktu mustajabah. Maka ketika kita di waktu imamnya itu duduk, maka kita disunahkan untuk berdoa, maka agak lama kan, di antaranya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadlu rak'atil fajri wa ghairiha min as-sunan. Berikutnya hadis menjelaskan terkait keutamaan salat 2 rakaat fajr wa ghairihima, dan selain rakaat fajar, minas sunani, daripada sunnah salat. Salat yang sunnah keutamaannya bagaimana? An Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Siti Aisyah garwane kanjeng Nabi Muhammad SAW, masuk salah siji garwa sing digarwa dalam keadaan tasih perawan. Niki putrinipun Sayyidina Abu Bakar. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawu rakaatal fajri, 2 rakaat fajar. Jadi 2 rakaat salat fajar. Salat fajar berarti setelah muadzin adzan salat subuh. Nah, itu diantaranya ada keutamaan 2 rakaat. Jadi namanya rakaat fajar karena bertepatan dengan keluarnya daripada fajar. Khairum minad dunya, itu lebih baik, ya, minad dunya, daripada dunya, wa ma fiha, dan sesuatu yang ada di dalamnya dunia. Rawahu Muslim. Jadi termasuk daripada keutamaan 2 rakaat fajar itu, kita termasuk menjadi wong sugih. Tapi salat 2 rakaat wae iku luwih utama katiban donya lan saisine. Donya saisine ndah kan kaya apa? Awak dhewe duwe tanah sak Banyumanik ngono lho. Iku wis sugih ra karuan. Iki minat dunya wa fi, ora sak Banyumanik iki, sak donya. Jadi nek awak dhewe
istilahnya ninggalno 2 rakaat ya rugi. Makanya diusahakan sebelum sholat berjamaah sholat subuh, sholat 2 rakaat dulu. Jadi 2 rakaat fajar. Jadi kapan jenengan masuk teng mriki adzan terus mlebet pertama sholat. Kapan teng griya dereng sholat berarti sholat tahiyatul masjid. Kemudian ditambah sholat fajar 2 rakaat. Tapi kapan langsung masuk teng mriki langsung 2 rakaat fajar, sholat 2 rakaat sholat sunnah qabliyah subuh niku namine. Nah, maka tidak bisa melakukan sholat tahiyatul masjid karena sudah gugur, dia termasuk 2 rakaatnya juga termasuk tahiyatul masjid. Tapi kalau kita sholat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat, kemudian ditambah lagi 2 rakaatnya sholat fajar, atau sholat fajarnya di rumah dulu sebelum berangkat teng mriki sholat 2 rakaat dulu, kemudian baru berangkat kan gitu kan. Nah, setelah berangkat masuk teng masjid, sholatnya sholat apa? Sholat tahiyatul masjid. Wih apik nong omah, sapa ngerti ya kok nong omah teng mriki pun komat daripada jenengan pengen sholat fajarnya teng masjid ternyata wis komat. Nah kan kelangan kan? Ngoten masuk niku. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Siti Aisyah qalat, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man thabara 'ala 12 rak'atan." Barang siapa membiasakan melakukan membiasakan 12 rakaat fil yaumi wal lailati, dalam 1 hari 1 malam, dakhalal jannah, kata Rasul, dijamin sapa wonge sing isa mudawamah, isa istiqomah nglakoni 12 rakaat salat sunnah di waktu siang maupun malam, dakhalal jannah, maka ia akan masuk surga. Yaitu berapa 12 rakaat itu apa saja? Yang pertama arba'an qabla dhuhri, yaitu salat 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi ada namanya salat sunnah rawatib. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, termasuk arba'an qabla dhuhri, yaitu 4 rakaat sebelum salat zuhur. Wa rak'ataini ba'da, kemudian 2 rakaat setelah salat zuhur. Wa rak'ataini ba'dal maghrib, kemudian 2 rakaat setelah salat maghrib. Wa rak'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah salat isya. Wa rak'ataini qablal fajri, dan 2 rakaat sebelum salat qabliyah subuh. Jadi 2 rakaat sebelum salat subuh namanya qablal fajri, atau disebut dengan salat qabliyah subuh. Rawahu An-Nasa'i, Ibnu Majah wa Tirmidzi. Jadi kalau kita bisa menjaga 12 rakaat salat sunnah sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat 6, kemudian wa rak'ataini ba'dal maghrib, kemudian 2 rakaat setelah maghrib 8, wa rak'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya 10, wa rak'ataini qabla fajri, kemudian 2 rakaat sebelum salat subuh. An Ummi Habibah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalat, dawuh sapa Ummu Habibah, qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ummi Habibah, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, man hafadha ala 4 raka'atin qabla dhuhri, barang siapa menjaga 4 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat salam, wa arba'in ba'da, dan 4 rakaat setelahnya, harramahullahu 'alan nar, maka Allah akan mengharamkan atasnya di atas neraka. Jadi salat sunnah. Jadi sepenting joko salat sunnah rawatib ini termasuk ganjarane diharamno sangka api neraka, dijamin masuk swarga. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i, Ibnu Majah wa Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun sahih gharib.
An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah berkata, "Ausani khalili," telah berwasiat kepadaku kekasihku, yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi thalathin. Jadi Abu Hurairah dipeseni kalau kanjeng Nabi 3 perkara. Pertama, bisyami thalathati ayyamin min kulli syahr. Nek iso sabulan niku poso 3 dina. 3 dina berarti niku nggih poso bid niku 13, 14, 15. Wa raka'atil duha, dan 2 rakaat salat duha. Wa an utira, dan salat witir qabla an arqud. Itu aku dipesan aku salat witir sebelum aku tidur. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Abu Hurairah dipeseni kanjeng Nabi ini dipeseni 3 perkara. Nomor 1 aja ya kan poso 3 dina setiap bulan. Nomor 2 ne di nglakoni salat duha raketang 2 rakaat tok. Nomor 3 ne nglakoni salat witir sadurunge tilam. Jadi termasuk lah terjadi pertanyaan lah, nih kapan aku senengi, nih kapan sholat witir iku nih wis mari tangi turu. Nah makanya dilihat kalau memang kita nggak terbiasa bangun malam mesti lagi adzan lagi tangi, maka sebaiknya sholat witir dilakukan sebelum tidur. Tapi kalau memang bisa yakin aku mesti tangi jam 3, ya lebih apik sholat witir diakhirkan setelah bangun tidur, sholat tahajud, sholat sholat yang lainnya, kemudian ditutup dengan sholat witir. Jam berapa nih? Mari jam berapa? Tinggal 15 menit lagi. Kurang 6 menit. Maghrib Semarang itu kok 17.44 betul ya? Lima satu. Baik, lanjut lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Setiap pagi diwajibkan untuk bersedekah atas anggota tubuh kita ini. Fa kullu tasbihatin sadaqatun, maka setiap tasbih sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap membaca la ilaha illallah sedekah. Setiap membaca alhamdulillah sedekah. Setiap membaca subhanallah sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap Allahu akbar sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah. Setiap kita memerintahkan kepada kebaikan sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sedekah. Dan setiap mencegah dari kemungkaran sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani, dan cukuplah ya daripada sedekahnya anggota tubuh kita yang banyak persediaannya itu, cukup yarka'uhuma minad duha, cukup 2 rakaat ya, 2 rakaat daripada salat duha. Jadi kalau kita sudah salat duha pagi 2 rakaat, itu berarti sudah mensedekahi daripada anggota tubuh kita. Artinya apa? Kalau orang sedekah berarti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Imam Muslim. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala, dari Abi Darda radhiyallahu anhu qala, awsani habibi, telah mewasiatkan kepadaku kekasihku kanjeng Nabi sallallahu bi thalathin. Jadi bi thalathin dengan 3 perkara. Lan ad'uhunna, yang aku tidak akan meninggalkan tiga perkara itu. Ma'ishtu, selama aku masih hidup, yaitu bisyami thalathi ayyam, yaitu dengan berpuasa 3 hari min kulli syahr, setiap bulannya. Wa salatil duha, dan salat duha walaupun 2 rakaat. Wa bi an la anamu hatta utira, dan aku tidak akan tidur sampai aku melakukan sholat witir. Ini artinya
Tiga perkara sama, hampir sama dengan tadi Abu Hurairah, juga sama Abi Darda. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafadha ala syuf'ati dhuha, barang siapa yang bisa menjaga jadi daripada genapnya rakaatnya salat duha, jadi 2 rakaat salat duha, ghufirat dunubuhu, maka akan diampuni dosa-dosanya, wa in kanat mithla zabadil bahr, walaupun toh dosane iku seperti untuke segoro saking aki. Jadi makanya inai wong Islam iku wudu dengan ngapura dosane, salat dengan ngapura dosane. Wa in kan mithla zabadul bahri, wa in kana mithla zabadil bahri, walaupun toh dosanya itu sebesar untuke segoro. Hanya untuke segoro karuan aki. Wong segoro niku ombone ra karuan. Nih diukur lah wis ya. Wis. Akhrajahu Ibnu Majah. Wallahu a'lam bishawab. Ini mudah-mudahan bermanfaat karena sudah mau masuk waktunya berbuka puasa. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika tartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.